Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rejeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film zombie Tidal Wave 2019. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton! Di sebuah kapal pengawas laut, terlihat seorang pria bernama Hunter dan Ray beserta keponakan perempuannya bernama Jada tiba-tiba dibuat marah ketika mereka melihat sekelompok turis asing tengah meledakkan kembang api, di mana sang turis bernama Blaine dengan satu temannya dan juga pacarnya dibuat pasrah. Ketika Hunter merampas kembang api yang akan dipakai mereka untuk bersenang-senang karena itu sangat berbahaya dan juga merusak ekosistem di sekitar pulau tersebut. Beberapa waktu kemudian, Ray yang tengah memancing di tengah laut secara tiba-tiba mendapati tarikan yang cukup besar. Namun rupanya bukan ikan yang ia tarik, melainkan satu mayat manusia yang sudah membiru dengan asumsi pria ini tewas tenggelam. Bahkan ketika dia berusaha mengecek area kedalaman laut menggunakan semacam drone canggih, mereka melihat adanya sebuah cahaya di dasar laut. Dan hal itu lagi-lagi memberikan mereka asumsi bahwasannya mayat tersebut berasal dari sana. Untuk itu, Hunter dan Ray yang berencana melaporkan kepada petugas sekitar membuat jeda yang ada di sekitar mayat tersebut harus mendapatkan serangan. Ray yang mencoba membantu Jada dan Hunter yang datang untuk melakukan perlawanan dengan melayangkan beberapa tusukan kepada mayat tersebut. Hingga ketika berusaha memberikan pertolongan kepada Jada yang banyak mengeluarkan darah. Lagi-lagi mayat tersebut kembali bangkit. Karena panik, Ray dan Hunter melemparkan kembali mayat tersebut ke lautan. Mendapati luka yang cukup serius pada Jada, mereka pun kini mencoba bergerak cepat, guna mencari pertolongan. Hunter langsung menelepon seorang dokter bernama Kenzie yang merupakan kekasih dari Hunter. Tanpa berlama-lama, Dr. Kenzie pun langsung memberikan pertolongan pertama pada Jada. Hunter yang mendapati petugas yang bernama Akoni, setelah mendapatkan panggilan dari Hunter kemudian ia menjelaskan terkait apa yang telah terjadi, bahwa ia mendapatkan serangan dari mayat. Meski tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Setibanya di lokasi kejadian, Hunter langsung bergerak cepat dengan memeriksa alat selam kecil untuk melihat keadaan di dalam lautan. Hingga yang mereka dapati pun yaitu sebuah bangkai kapal yang karam dengan kondisi yang begitu rapuh seperti sudah tenggelam berpuluh-puluh tahun lamanya. Namun tiba-tiba, alangkah terkejutnya mereka ketika tengah berdiskusi. Kini mereka melihat beberapa mayat hidup terlihat berenang dan berusaha menghampiri kapal mereka. Sehingga dalam situasi itu, Akoni yang tadinya tidak percaya dengan ucapan Hunter, lantas dibuat diam. Bahkan ia pun langsung menghubungi petugas yang berada di bibir pantai untuk mengevakuasi semua orang yang berada di bibir pantai. Dan tidak lama kemudian sirine tanda bahaya pun mulai dinyalakan dengan disertai surutnya air laut sebagai suatu tanda-tanda jika akan terjadi sebuah tsunami. Karena beberapa jam yang lalu sempat terjadi gempa di area sini, Hunter yang panik pun dengan cepat menghubungi kekasihnya Dr. Kenzie untuk berjaga-jaga. Namun sang dokter juga malah panik sendiri karena anaknya bernama Sam tengah berada di luar bersama anak Akoni bernama Tani, menonton acara musik. Tidak lama ombak kini telah menggulung tinggi di hadapan Akoni dan juga Hunter. Kepanikan juga didapati oleh Ray yang sedang menjaga Jada di rumah sakit. Namun yang tidak mereka ketahui seperti yang dilihat oleh Hunter bahwasanya ombak ini membawa ribuan zombie. Sehingga Hunter yang tidak bisa berbuat banyak berusaha menghindari ombak dengan mengarahkan kapal ke belakang. Beberapa jam setelah terjadinya tsunami yang amat besar dengan gumpalan zombie yang juga ikut terdampar, air yang sudah kembali surut memang membuat semua tampak tenang. Namun tidak dengan yang satu ini, karena beberapa zombie yang terbawa ombak mulai memadati area pesisir pantai hingga para relawan yang tidak mengetahui perihal zombie tersebut malah berusaha membantu dan alhasil mereka mendapatkan beberapa serangan zombie dengan beberapa gigitan. Sementara Hunter beserta Akoni yang kini terlihat berhasil selamat dari terjangan tsunami, berusaha menghabisi beberapa zombie yang berada di pesisir pantai.
Di lokasi rumah sakit, Ray yang sedang menunggu Jada yang masih tidak sadarkan diri, kaget mendapati Jada tiba-tiba tewas dan di mana ia pun langsung menunjukkan perubahan menjadi zombie. Hingga beberapa waktu kemudian, Dr. Kenzie yang tidak mengetahui apa yang terjadi pun sempat bingung ketika mendapati rumah sakit begitu sunyi, hingga setelah melihat sosok zombie Jada yang tengah menyantap seorang suster. Kenzie yang panik beruntungnya mendapatkan arahan bersembunyi dari Ray untuk kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Kembali ke Hunter dan Akoni yang sudah merasa situasi di sekitar tidak kondusif, berusaha menyelamatkan diri dan langsung memasuki sebuah mobil yang terparkir untuk pergi ke sebuah kantor polisi, namun nyatanya di dalam mobil tersebut terdapat Blaine dan pacarnya sehingga mau tidak mau Hunter membawa mereka pergi dari tempat itu. Setelah mereka tiba di kantor polisi, mereka yang masih mendapatkan kejaran para zombie. Rasanya Dalam situasi menegangkan karena para zombie mendobrak area pintu masuk, Hunter kini berusaha meminta penjelasan kepada Blaine. Selang beberapa waktu surutnya air laut, Sam, Tani beserta personil band pengisi acara musik, kini dibuat panik ketika mereka melihat para zombie berusaha menyerang orang-orang di sekitar. Meski bingung, hal ini terjadi karena apa? Mereka yang berusaha pergi berlari demi keselamatan mereka. Hal itu membuat Tani harus berpisah dengan Dev dan juga Sam karena terhalang oleh para zombie. Beberapa waktu menunggu, para zombie yang ada di depan kantor polisi pergi. Hunter yang curiga para zombie ini ada sangkut pautnya dengan kapal yang karam, lantas berusaha mencari tahu tentang apa yang terjadi. Sifat aneh ditunjukkan oleh Akoni karena dia melenyapkan sebuah dokumen seakan-akan ia mengetahui sesuatu. Selang beberapa waktu melakukan pelarian, Akoni pun kini mendapatkan panggilan dari anaknya yaitu Tani yang berhasil melarikan diri dari kejaran zombie, kemudian mendatangi sebuah kompleks di atas lereng bukit, tepatnya di rumah seorang pria yang bernama Driscoll yang juga Akoni kenal. Karena Tani sudah dalam keadaan aman, Akoni diarahkan untuk bisa menjemput Sam karena menurut Tani mereka sudah terpisah. No, I don't want you. Dalam keadaan bingung, Sam dan juga Dev kini memasuki mobil untuk menghindari serangan zombie, membuat Dev yang memperdulikan keselamatan Sam mencoba mengalihkan fokus zombie agar Sam bisa menyelamatkan diri. Hingga di tengah bernyanyi untuk mengelabui fokus zombie, Sam yang kini melarikan diri begitu beruntung, karena dengan tepat waktu Hunter dan Akoni datang menjemput, namun tidak dengan Dev yang harus tewas mendapatkan serangan zombie. Setelah menyelamatkan Sam, tujuan mereka kini berencana pergi ke rumah sakit untuk menjemput Kenzie. Setibanya di rumah sakit, situasi yang tidak memungkinkan untuk melewati para zombie yang sangat banyak. Sam mau tidak mau menjadi tumbal untuk bisa mencari telepon agar bisa menghubungi sang ibu. Namun sialnya, selang kepergian Sam, para zombie pun kini menghampiri Akoni dan Hunter. Hingga karena menyadari para zombie tidak akan mudah mereka lawan, Hunter memberikan ide terbaik untuk melawan para zombie dengan cara memberikan tegangan listrik. Beberapa waktu kemudian, mereka pun kini tiba di area kediaman Driscoll untuk menjemput Tani. Namun karena situasinya tidaklah baik, mereka memilih untuk tinggal, hingga ketika melihat adanya radio Akoni yang mencoba meminta bantuan, kini malah mendengar suara misterius. Jelas saja hal itu pun membuat Akoni sangat penasaran. Namun sialnya tanpa diduga Akoni kini mendapatkan serangan zombie di sebuah tempat penelitian. Meski bingung, sebenarnya dengan penjelasan dari Driscoll mengenai ia yang mencoba mencari tahu tentang zombie tersebut, namun mereka yang tidak terlalu membahas hal itu lebih dalam bersepakat untuk bisa menghabisi semua para zombie yang berada di kota ini. Karena bagaimanapun juga hal ini pun demi keselamatan mereka, termasuk juga orang-orang di sekitar.
Cara perlawanan paling mudah dan masuk akal bagi mereka yaitu mengumpulkan para zombie di genangan air dan mereka akan memberikan tegangan listrik. Mereka pun harus meledakkan lokasi tempat inti para zombie yang berada di tengah laut. Di tengah mereka untuk melakukan perlawanan, Akoni yang mulai mengalami gejala aneh akibat gigitan virus yang sudah menjalar di tubuhnya, mulai membeberkan sebuah fakta mengejutkan di balik masalah ini. Di mana menurutnya, 30 tahun yang lalu, sebuah perusahaan farmasi datang dengan penemuan obat anti penuaan. Namun, karena obat tersebut belum terjamin, perusahaan tersebut menyuap Akoni dan pemerintah setempat untuk menyembunyikan hal ini agar tidak diketahui, karena percobaan dilakukan kepada para manusia. Akan tetapi di balik itu ada efek samping yang sangat mengerikan dari obat tersebut karena obat tersebut mampu merubah manusia menjadi zombie. Hingga demi menghilangkan jejak, pihak perusahaan menenggelamkan kapal beserta para manusia yang menjadi objek percobaan. Hingga setelah penjelasan itu mereka pun harus dibuat bergegas kembali ketika para zombie kini datang menghampiri. Karena merasa dirinya sudah terinfeksi, kini mengorbankan diri untuk memperlambat para zombie. Waktu perlawanan dimulai, kelompok pun kini dibagi menjadi dua, di mana Hunter Sam dan Kenzie akan bertugas di area pantai pesisir untuk menghabisi para zombie dengan memberikan tegangan listrik di area genangan air. Bahkan dalam situasi itu pun, Hunter berusaha menggiring para zombie dengan menggunakan sebuah motor yang sudah diberi musik yang begitu nyaring. Sementara di tempat berbeda, Driscoll, Tani dan juga Rev yang bertugas meledakkan kapal karam yang menjadi sarang zombie di tengah laut. Berhubung hanya Driscoll yang bisa menggunakan bom, ia pun kini mencoba merakit bom tersebut dan mencoba masuk ke dalam air untuk menyimpan bom itu. Namun karena Driscoll lengah, dia diserang oleh zombie yang membuatnya mati. Berhubung daya ledak bom sangatlah jauh, Ray mengarahkan Tani untuk pergi berenang menuju tepi pantai. Sementara Ray sendiri yang akan meledakkannya. Ray berpamitan kepada Hunter jika mungkin dia tidak selamat. Setelah gelombang besar yang kembali terjadi akibat ledakan, beruntunglah Sam, Kenzie dan juga Hunter berhasil selamat. Bahkan mereka pun kini dibuat senang kembali karena Tani juga berhasil selamat. Hingga film ini pun tamat. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Set